Crash Friend. Sebagai laptop gaming entry level, mid-range level ya dari MSI, laptop ini punya spek yang cukup gahar, tapi dibanderol dengan harga yang super nggak masuk akal. Aneh banget ini. CPU-nya dia pakai AMD Ryzen 9 yang 7000 series, RAM-nya udah 16GB dual channel DDR5, serta SSD-nya 1TB. Jujur, Mr. Grace sih juga penasaran sama laptop yang satu ini. Penasaran sama laptop apa? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID, ini dia review MSI Bravo 15. Kuy review brother. Sebelum mulai, kayak biasanya nih Grace Friend, subscribe dulu dong ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Buat yang pengen nanya-nanya soal promo, pantengin aja deh langsung ke IG sama TikTok-nya Agres ID sekarang juga Grace Friend. Pertama, Mr. Grace pengen bahas desainnya dulu. Tampilan si MSI Bravo 15 ini sebenarnya bisa dibilang kalau laptop ini tergolong mencolok tapi nggak mencolok. Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu laptopnya punya lekukan desain yang cukup low profile, dimana cuma warna hitam simple doang dan nggak terlalu dia kelihatan kayak laptop gaming banget kalau dilihat dari jauh ya, karena tampilannya cukup low profile. Akan tetapi kalau kita lihat dari dekat, barulah kelihatan kalau laptop ini ada kayak semacam ornamen serta ukiran gamingnya gitu guys friend, serta logo burung yang menandakan identitas kalau laptop ini adalah MSI Bravo. Memang bukan desain yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh MSI, terutama kalau kita bandingin sama beberapa kompetitornya dia di kelas laptop gaming yang bisa dibilang mid-range entry level lah ya. Akan tetapi desain laptop ini tetap perlu Mr. Grace apresiasi karena walaupun terlihat minimalis, tapi tetap kayak punya karakter identitasnya sendiri. Bicara soal build quality, laptop ini walaupun cover bodinya masih menggunakan material polimer, akan tetapi entah kenapa ini feel-nya solid banget guys friend. Nih ya. Tuh, Mr. Grace ketok ini kayak apa ya, bahkan di top covernya sekalipun laptop ini berasa banget solidnya. Dan kalau bahas soal dimensi Grace Friend ya namanya laptop gaming sih, dan ya memang laptop ini punya ukuran bodi yang lumayan gede nih dan tebel. Dan ya kalau di ukuran dimensi sih kalau dibawa masuk tas gitu ya, nggak semua tas bisa muat sih harusnya. Tapi bobotnya cuma di angka 2,3 kg aja, yang pasti sih laptop ini kalau dipakai buat bepergian, buat yang pengen latih otot punggung dan shoulder, nih pilihan laptopnya. Bicara soal keyboard, desain keyboardnya sih dia tampil bisa dibilang warnanya tuh kayak tampil dengan senada warna body, serta di seluruh pinggiran keycapsnya ada kayak list putih untuk tampilin backlit-nya. Layoutnya sendiri dia udah full size dengan number pad di sebelah kanan. Feel mengetiknya cukup enak, dimana rasanya ini clicky dan tactile. Untuk dipakai bermain game sih ini udah pasti nyaman banget, serta kalau dipakai untuk ngetik juga ya cukup nyaman guys friend. Keyboardnya juga udah tersedia dengan fitur backlit RGB nih yang udah 4 zona, dimana buat kalian yang para pemuja RGB, maka laptop ini cocok banget buat kalian. Walaupun laptop ini punya ukuran yang cukup besar, akan tetapi enggak dengan touchpadnya. Ukurannya sih nggak terlalu gede dan kelihatan kayak nggak sebanding aja gitu sama ukuran laptop si Bravo 15 ini. Tapi overall atau so far ya, pemakaiannya sih cukup aman dan nyaman. Nah, kalau untuk layar, sebelumnya Mr. Grace jabarin dulu nih spesifikasinya. Dia ukurannya 15,6 inci, ya layaknya laptop gaming pada umumnya ya. Resolusinya Full HD 1920x1080p dengan panel IPS level dan aspek rasio 16:9 serta refresh rate-nya nih ya laptop gaming pada umumnya juga 144 Hz. Impresinya gimana Mr. Grace? Kalau kalian seorang gamers, terutama gamers kompetitif, maka layar laptop ini adalah pilihan yang tepat karena refresh rate 144 Hz-nya bener-bener nyaman banget untuk dipakai main game kompetitif, dimana motion dan response time-nya yang cepat bikin pergerakan objek dalam game jadi lebih mulus juga, serta nggak ada lagi tuh yang namanya screen tearing. Sayang untuk color gamutnya dia masih belum sampai 100% sRGB, jadi untuk kegiatan konten kreator profesional dia sedikit kurang recommended. Akan tetapi, kalian kan masih bisa invest di monitor eksternal yang minimal udah 100% sRGB color gamutnya, karena secara spek laptop ini udah sanggup banget untuk menjalankan kegiatan super berat tersebut. Dan kalau kalian bertanya-tanya apakah layar laptop ini enak untuk dipakai kegiatan di luar gaming dan editing? Pastinya iya guys friend, karena memang layar laptopnya ini punya ukuran yang cukup gede serta resolusinya Full HD. Jadi layar laptop ini lumayan enak lah, misalkan kalau dipakai kayak ngetik-ngetik kerjaan, kayak misalkan menggunakan Microsoft Word, atau mungkin streaming film, atau mungkin juga nonton Stop it. Get some help. Nonton pertandingan olahraga maksudnya.
Untuk port dan konektivitasnya, di sebelah kiri cuma ada dua USB Type-A, yang satunya 3.2 Gen 1 dan yang satunya 2.0 serta satu DC-in charging port. Di sebelah kanannya ada satu 3,5 mm combo audio jack, satu USB Type-A 3.2 Gen 1, satu USB Type-C 3.2 Gen 1, satu HDMI 2.1, dan satu RJ45 Ethernet LAN. Kalau bicara soal konektivitasnya, ini juga cukup mengerikan, karena laptop ini dia Wi-Fi-nya udah menggunakan AMD RZ608 Wi-Fi 6E yang koneksinya kuat dan kencang banget, serta udah pakai Bluetooth yang terbaru nih, 5.3. Untuk speakernya dia menggunakan dua buah yang letaknya ada di bagian kiri dan kanan bawah. Buat yang penasaran suara kayak gimana, kita cek sound sekarang. Webcamnya resolusinya 720p HD. Nah, buat yang penasaran nih, langsung aja kita tes webcamnya sekarang juga, guys friend. Berikut ini ada tes webcam dari MSI Bravo 15. Kurang lebih hasilnya kayak gini, guys friend. Bagus atau enggaknya? Better kalian ramein aja di kolom komentar, guys friend. Ramein. Sebagai salah satu laptop gaming entry level, MSI Bravo 15 ini menawarkan first impression yang menurut Mr. Grace bukan yang paling menarik, akan tetapi cukup positif nih. Di mana laptop ini punya desain yang low profile, keyboard yang nyaman feel-nya, serta udah ada ornamen RGB-nya, build quality yang solid parah walaupun bodinya bisa dibilang plastik ya, tapi ini solid nih. Serta konektivitas yang tergolong powerful spek-nya. Itu semua menurut opini pribadi Mr. Grace, dan kalau dari kalian Grace Friend ada pendapat yang berbeda, mendingan kita diskusi aja di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi. Kita mulai dari CPU-nya nih. Dia menggunakan AMD Ryzen 9 7940HS dengan 8 core 16 thread dan max clock di 5,2 GHz dan L3 cache-nya sebesar 16 MB. Ini cukup gede nih guys friend. Dan karena ini masuk yang 7040 series, maka CPU-nya ini udah menggunakan yang Zen 4 dengan fabrikasi 6 nanometer. Nah, ini juga cukup spesial nih guys friend, yang 7040 series ini, karena dia udah support AI hardware pertama di laptop dengan arsitektur CPU berbasis X86. Gak lupa juga CPU-nya ini udah dilengkapi sama salah satu integrated GPU paling powerful di muka bumi, yaitu AMD Radeon 780M. Di mana integrated GPU ini, dia udah RDNA 3, serta support ray tracing dan AV1 decoder. Integrated GPU, guys friend, ray tracing. Hasil pengujian yang Mr. Grace lakukan mendapatkan skor 11.732 poin di 3D Mark Time Spy, dan kalau untuk Cinebench R23, multicore-nya dapat 16.147 poin, serta single core-nya dapat 1.770 poin. Angka poin skor yang tergolong tinggi banget menurut Mr. Grace, terutama untuk sebuah laptop gaming entry to mid-range level. Sekarang GPU-nya, dia menggunakan NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop, dengan VRAM sebesar 8 GB dan 3072 CUDA core serta max TGP di angka 105 watt. Hasil pengujian sintetis graphics core dapat angka di 10.694 poin menggunakan 3D Mark Time Spy, dan karena GPU-nya udah RTX, Mr. Grace juga tes ray tracing-nya dengan menggunakan Port Royal, di mana dapat angka 5.956 poin. Angka segini sih harusnya udah nggak perlu diraguin lagi ya GPU-nya untuk diajak tempur jalanin game super berat sekalipun. Untuk RAM-nya dia kapasitasnya 16 GB, DDR5 dual channel dengan clock speed cukup kencang nih guys friend di 5600 MHz. Storage-nya dia udah M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 512, nope, 1 TB. Berdasarkan tes Crystal Diskmark yang Mr. Grace lakukan, dapat kecepatan read di 4578 Mbps dan write-nya di 3320 Mbps. Untuk sebuah laptop gaming entry to mid-range level, memang bukan angka transfer data yang paling kencang, tapi angka segini, well, ya transfer data gede, easy peasy pastinya. Gak lupa juga dia udah dilengkapi dengan Windows 11 Home serta Office Home Student 2021. Sekarang kita masuk ke tes cooling system nih. Dengan spek powerful yang terpasang pada laptop ini, maka diperlukan cooling system yang mumpuni agar performa yang dihasilkan dari Bravo 15 ini tetap prima dan konsisten. Nah, berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan nih, menggunakan 3D Mark Time Spy stress test, Cooler Boost 5 di MSI Bravo 15 ini mendapatkan hasil di 98,1%. Jalanin segala jenis game atau pekerjaan berat, udah pasti nggak bakalan ada throttling ataupun bottleneck nih karena hardware-nya kepanasan. Lalu berikutnya, tes editing menggunakan software Premiere Pro, render 4K 60 dapat angka di 1 menit 14 detik, dan render Full HD dapat waktu di 33 detik aja.
Bukan masalah sama sekali untuk nyelesain tugas render video secara cepat menggunakan laptop MSI Bravo 15 ini. Berikutnya, namanya laptop gaming, Grace Friend. Masa nggak bisa Grace tes gaming? Game pertama, Counter-Strike 2. Dapat angka di 290-300 FPS. Lalu Ghostwire Tokyo nih untuk ray tracing dapat di 140-an FPS. Hogwarts Legacy dapat 130-140 FPS. Robocop Rock City dapat 50-60 FPS. Dan terakhir, God of War dapat angka di 60-an FPS. Bicara soal head-to-head terdekat dari MSI Bravo 15 ini yang bertarung di gaming entry level dengan harga belasan juta dan udah menggunakan spek high-end yang mirip-mirip kayak gini, ada siapa aja sih sebenarnya, Mr. Grace? Yang pertama datang dari brand HP dengan Victus 16-nya nih, dimana laptop ini RAM-nya nggak sekencang Bravo 15 dan konektivitasnya juga sedikit di bawahnya. Akan tetapi Victus 16 ini punya layar yang sedikit lebih besar, CPU yang udah seri HX, refresh rate screen yang lebih kencang, dan harga yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan MSI Bravo 15 ini. Kedua dari brand Axio dengan Pongo 960-nya, di mana laptop ini punya kapasitas SSD yang nggak sebesar MSI Bravo, RAM yang masih DDR4, konektivitas yang sedikit di bawah, harga lebih tinggi, serta belum ada OHS. Akan tetapi laptop ini punya layar yang udah 100% sRGB, desain yang sedikit lebih kece, dan punya port yang jauh lebih banyak serta lengkap kalau dibandingin sama MSI Bravo 15 yang kita review sekarang. Berikutnya ada Lenovo LOK15 NBID, di mana dia kalau untuk prosesor sih dia masih i7 seri H, sementara kalau laptop ini udah pakai Ryzen 9. Tapi spesialnya si LOK15 itu harga dia memang sedikit lebih tinggi, tapi layarnya dia udah WQHD HD dan 100% sRGB. Terakhir ada Asus TUF Gaming A15, yang dimana laptop ini sebenarnya punya spek yang mirip-mirip kayak Bravo 15, kayak CPU-nya Ryzen 9 7940HS dan RTX 4060. Hanya saja, untuk jumlah SSD, dia nggak sebesar MSI Bravo, dia juga punya harga yang sedikit lebih tinggi, akan tetapi untuk layar, dia sedikit lebih baik, karena untuk color gamutnya udah 100% sRGB yang membuat laptop ini lebih cocok untuk penggunaan content creation. Dibanderol di harga under 18,3 juta rupiah, somehow MSI Bravo 15 ini menawarkan spek serta performance yang tergolong cukup outstanding, terutama di range harganya. Karena kalau kita bicara spek yang sekencang ini, sebenarnya kalaupun laptop ini dijual di range harga 20 juta kecil gitu ya, atau mendekati 20 juta, Mr. Grace rasa harusnya masih cukup akal ya, karena memang nggak cuma sekedar spek performance aja, laptop ini juga menawarkan aspek experience yang cukup gokil, kayak feel mengetik yang nyaman, tampilan cukup oke, serta build quality yang super kokoh. Yang pasti bakalan bikin kayak para pekerja di bidang kreatif, pekerja di bidang STEM, dan pastinya untuk para gamers juga auto senyum sumringah nih menggunakan laptop MSI Bravo 15 ini. Dan buat kalian yang mau check out laptop ini, langsung aja ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau bisa juga datang ke store Agres ID terdekat dari rumah kalian. Alright Grace Friends, sekian review dari Mr. Grace terhadap MSI Bravo 15 ini. Buat kalian, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Buat yang pengen nanya-nanya soal promo, wah mendingan sih kalian pantangin aja nih ya kayak IG sama TikToknya Agres ID. Dan bentar lagi sih kayaknya Mr. Grace perlu ngadain giveaway lagi nggak ya? Perlu nggak nih? Perlu nggak? Ramein aja kolom komentar, kalau rame Mr. Grace adain giveaway menarik. Sekian, cabut guys!